Tadi saya berangkat kemari ke gereja, saya masih lihat orang-orang pada kumpul-kumpul. Lalu kita ngobrol pada saat kita mau parkir. Tiba-tiba saudara kita bilang begini, "Pak, maaf ya, kematian itu Tuhan yang atur, Allah yang atur. Kenapa kita mesti takut?" Itu yang terjadi di Indonesia, bahwa mereka merasa ya sudah, pasti mereka dilindungi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, ini yang terjadi di Italia, Bapak Ibu. Waktu itu, Bapak Ibu, pada saat Italia dinyatakan kena corona, warga negara di sana masih santai-santai aja, anggap remeh. Tanggal 22 Februari itu ada kasus pertama ditemukan di Italia. Namun orang sana bilang, ini sih cuma penyakit biasa. Toh orang yang meninggal itu tidak pernah berhubungan dengan etnis Chinese, tidak pernah berangkat ke Wuhan, ke China. Jadi ini penyakit ini ya memang karena sudah tua, lalu sakit, lalu meninggal. Mereka nggak tahu bahwa mereka harus waspada. Nggak bisa seperti menganggap ini flu biasa karena udah tua, lalu ya sudahlah, sakit penyakitnya yang menyebabkan kematian bukan karena corona. Oh, bukan. Pada saat tanggal 22 itu adalah pertama kali ditemukan korban pertama meninggal di Italia. Tanggal 7 Maret itu sudah ditemukan 5.067 kasus, Bapak Ibu. Cepat sekali. Pada saat itu sekolah, universitas diliburkan. Tetapi bisnis, pekerjaan, dan lain sebagainya tetap berjalan. Berjalannya waktu, meningkat lagi. Jadi segitu banyak. Sampai-sampai rumah sakit kewalahan, Bapak Ibu. Tenaga medis, dokter, tempat isolasi kurang. Sehingga pada saat itu dokter memilih-milih, perawat memilih-milih. Apabila ada yang sudah tua, yang punya komplikasi dengan sakit penyakit yang lain, itu dinomor duakan. Tetapi yang peluangnya lebih memungkinkan untuk sembuh, dia lebih muda, daya tahan tubuhnya sepertinya lebih kuat, maka itu yang dia fokuskan. Bayangin, begitu banyaknya korban. Karena apa? Ketidaksiapan. Pada saat itu 25% kota-kota di Italia itu dilakukan protek oleh pemerintah di sana. Namun dari 25% itu menganggap gak betah. Dan mereka, salah satunya adalah kota Milan, mereka pergi pulang kampung, mudik. Karena apa? Gak betah kalau diprotek. Mereka pergi. Nah, kurang lebih itu ada 10.000 menurut data yang berangkat ke 75% tempat yang belum terkontaminasi corona. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, ini pun bisa terjadi di Indonesia. Pada saat Gubernur DKI menyatakan libur 14 hari untuk anak-anak sekolah, sebagian dari masyarakat Jakarta itu jalan-jalan ke Bandung, jalan-jalan ke Puncak. Mungkin juga ada yang pulang kampung. Itu kurang lebih mirip-mirip, Bapak Ibu. Jadi waktu 25% itu terkontaminasi, 75% itu masih steril, tapi ada 10.000 orang yang berkeliaran, sehingga menciptakan
penularan Bapak Ibu. Mereka menjadi carrier. Ini yang bahaya Bapak Ibu. Pada saat itu pemerintahan menyatakan diliburkan. Sekolah, universitas, perkantoran, hanya karyawan-karyawan yang bekerja di supermarket dan apotik yang boleh bekerja. Tapi Bapak Ibu, anak-anak muda di sana masih ke kafe, masih berpacaran, kumpul-kumpul sana sini. Mereka anggap ini penyakit orang tua, bukan saya masih muda. Itu yang gak boleh terjadi Bapak Ibu. Mari kita mengingatkan kepada saudara-saudara kita, baik yang seiman maupun yang suku Kedar, saudara kita yang lainnya. Mari, jadilah saluran berkat. Walaupun kita mungkin tidak bisa membantu mereka secara materi, tapi minimal kita mengingatkan. Seperti di Yeskiel 3 ayat 21. Bagaimana Allah mengingatkan kepada Yeskiel untuk Yeskiel mengingatkan kepada orang-orang benar untuk tidak jatuh ke lembah dosa. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, ingat, orang benar pun bisa berbuat salah. Orang benar dalam artian orang yang rajin ke gereja, orang yang beribadah, orang yang mengenal Tuhan. Di Yeskiel 3 ayat 21 itu dinyatakan bahwa Yeskiel diminta oleh Allah untuk mengingatkan orang-orang benar, agar orang-orang benar itu tidak jatuh ke lembah dosa, agar orang-orang itu tidak mati sia-sia. Ini dia, gereja harus ambil bagian. Gereja harus menyatakan perang terhadap corona. Gereja harus punya disiplin. Disiplin yang tinggi. Cuci tangan, pakai masker, jarak kurang lebih setengah meter sampai 1 meter. Apabila kalau kita batuk, kita tutup. Apabila teman kita batuk, kita berusaha menjauh. Apabila kita baru ketemu orang di luar, lalu kita pulang ke rumah, usahakan kita cuci tangan, cuci muka, atau mungkin kita lebih baik mandi, ganti pakaian. Karena apa? Kita harus sayang sama diri kita Bapak Ibu. Kita harus sayang sama keluarga kita. Kita harus sayang sama sekeliling kita. Karena virus ini begitu ganas. Gak main-main Bapak Ibu. Gak main-main. Oleh karena itu, mari kita sama-sama melawan COVID-19 ini dengan doa, iman, dan perbuatan. Hari ini seluruh gereja di bawah naungan GBI melakukan live streaming atau recording. Karena apa? Ini bentuk kepedulian kita, bahwa kita harus taat kepada pemerintah, kepada pemimpin kita. Karena mereka adalah pilihan Allah, pilihan Tuhan untuk menjadi pemimpin atas kita. Jadi kita jangan sok-sok rohani Bapak Ibu. Wah ini enggak, harus ini, Mazmur 91, jalan, semua harus kita punya iman. Enggak juga Bapak Ibu. Ada bagian yang harus kita lakukan. Dan itu pun bagian dari ketaatan kita kepada pemimpin. Demikian khotbah minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya seluruh penonton, pemirsa diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.